Jadi Tumbal Kanjeng Iblis ini menceritakan tentang aliran sesat ya. Ini genre aliran sesat dan sepertinya lagi banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti ini. Dan em, kenapa ini sangat menarik buat aku, karena ya pastinya ini debut pertama aku di dalam film horor. Dan skripnya juga begitu menarik karena pace-nya itu beda dari film horor yang lain menurut aku. Jadi dia memiliki pace yang sangat cepat, tapi juga bukan bukan dengan kayak sembarangan gitu ya ceritanya. Jadi terkadang kan kita ada rasa tuh kalau misalkan nonton film tuh ini kapan selesainya sih? Atau oh plotnya begini doang gitu. Tapi ini aja aku yang udah tahu skripnya sampai endingnya seperti apa. Pas aku preview sendiri sebelum masuk CGI dan lain sebagainya, aku sendiri agak kaget dengan bagaimana film ini ujung-ujung dari film ini sendiri gitu. Jadi it's going to keep you on the edge lah gitu kalau aku bilang. Karena kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dan Tia, peran yang aku mainkan ini, dia yang membawa penonton untuk bisa mengikuti dan memecahkan misterinya bersama gitu. Apa yang terjadi di dalam kos-kosan yang dia datangi ini. Saya main film horor salah satu pilihan kamu juga dari. Iya. Akhirnya gimana kesampaian sekarang? Kalau dibilang aku bersyukur itu pasti. Tapi apakah ada penyesalan sedikit, karena aku tuh sebenarnya penakut. aku tuh cemen banget. Jadi setiap kali aku ngelihat ada beberapa peran yang mungkin menggunakan prostetik tuh, pun aku udah lihat itu 1000 kali gitu di mukanya, aku nggak berhenti kaget gitu, karena bagus banget juga yang dibikin dan begitu realistis gitu. Jadi pas aku ngelihat tuh bener-bener ya Allah, kadang ada pengen urungin niat aku gitu loh untuk main di sini. Tapi kembali lagi, ini proses yang sangat berharga buat aku, karena memang menjadi salah satu pride seorang aktor juga di Indonesia untuk bisa bermain film di dalam naungan V-Cinema Pictures ya. Jadi aku sangat bersyukur. Terus dalamin karakternya gimana? Dia yang biasanya ceria, ini Aku gimana? gak ceria. Aku banyak diem selama produksi ini, dan salah satu hal yang membuat aku tuh sangat tertarik dalam bermain film dan tidak pengen mengkotak-kotakan apa yang menjadi profesi aku di dalam dunia entertainment ini. Karena ya bedanya dengan musik kan di situ aku menjadi sutradara dari karya aku ya gitu. Aku yang menentukan apa yang akan aku keluarkan dan akan seperti apa ceritanya. Tapi di sini kita sebagai manusia pada umumnya juga, kalau misalkan mau banyak berbicara, kita juga harus berbicara dengan baik, dengan memiliki banyak pengalaman untuk banyak mendengar juga. Jadi dalam bermain film tuh aku sangat suka dengan proses itu gitu. Mendengarkan apa kata kaptennya gitu. Kaptennya di sini adalah sutradaranya dan pastinya PH-nya di sinema, dan mereka memiliki arahan yang sudah sangat deskriptif ke aku untuk bagaimana aku akan memainkan tokoh ini. Jadi pendalamannya ya, dan direction yang diberikan sama mereka, bagaimana Cheryl bisa memainkan peran ini dengan menjadi cewek yang bisa dibilang introvert sekali. Dia tidak punya banyak teman, dia punya keluarga yang begitu menantang kehidupannya, dan juga seperti banyak dari teman-temanku juga sendiri gitu yang punya kepribadian yang introvert. Aku sebenarnya banyak mengambil karakter-karakter yang sering aku lihat di mereka. Salah satu habit yang aku sebenarnya sangat tidak suka dari salah satu temanku yang introvert adalah dia suka menggigit kuku jarinya. Aku tuh sangat tidak suka sama orang yang gigit kuku jari. Tapi aku melakukan itu di dalam film ini untuk bisa memerankan dan menjadi tokoh Tia. Dan tahu, 2 bulan kemudian aku terus menggigit kuku jariku. Itu salah satu pet peeve aku sebenarnya. Enaknya apa gimana sih? Gak tau, jadi habit aja deh, sering kayak gini.
terus ujung-ujungnya kan aku main gitar ya, jadi kuku kiri aku biasanya rata, habis itu yang kuku kanannya ini panjang-panjang. Ini tuh tadinya udah sampai kayak miring karena sering aku gigitin banget. Nih aku aja ngebayangin aku sampai merinding karena nggak suka. Tapi lama-lama aku tuh punya banyak wasabi di rumah. Akhirnya itu salah satu habit yang aku lakuin. Jadi pagi-pagi aku taruh jari aku di wasabi untuk ngilangin perantia ini. Dari habit aku lagi meeting gini. Berarti Sorry, peran ini ke bawah ya? ke bawah ke kehidupan pribadi juga ya selanjutnya. lumayan karena banyak sekali, mungkin agak teaser sedikit dari perannya Tia ini. Yang menurut aku salah satu yang relatable juga kepada penonton adalah teman-teman di sini suka ngalamin yang kayak mimpiin sesuatu nggak ngucapin ke orang, habis itu besokannya kejadian nggak? Pernah nggak kayak gitu? Kayak nggak tau lah, kayak mungkin deja vu. dikasih kayak titipan gitu loh, penglihatan gitu untuk apa yang terjadi besokannya. Nah Perantia tuh sering seperti itu, jadi banyak pertanda tentang kakaknya, banyak pertanda tentang keluarganya itu dititipkan lewat mimpi-mimpinya dia. Mungkin karena aku terlalu membaca skripnya dan mendalami karakter ini, sering terjadi tuh itu pun di aku gitu. Bisa dibilang nggak cuman setelah melakukan film Tumbal Kanjeng Iblis ini, tapi bahkan dari sebelumnya aku pun mengalami itu. Tapi setelah mendalami film ini dan karakter ini memiliki kepribadian yang seperti itu, akhirnya aku sadar bahwa karakter Tia ini dia sangat peka. Jadi dia sangat merasakan apa yang ada di dalam mimpinya untuk diwujudkan gitu di kemudian hari. Dan akhirnya karena karakter ini pun aku jadi melatih kepekaan aku juga terhadap sekitarku. Jadi sering tuh kejadian juga seperti itu. Dibuka mata batin itu masih Kenapa? dibuka mata batin kayak bisa ngeliat apa gitu. Sebenarnya kan banyak aktivitas yang kita lakukan untuk bisa mendalami prosesnya gitu. Salah satunya kayak bertemu dengan beberapa sebutannya orang pintar ya gitu, yang bisa melakukan itu. Tapi aku highlight di mana aku tadi bilang cemen ya. Tapi sama sekali. Aku penakut. Jadi aku memilih untuk aku terima aja deh dengan semua skill yang sudah diberikan sama Yang Maha Kuasa, tapi bukan yang ini yang aku mau dibukakan. Takutnya kan kayak gitu-gitu kan sebenarnya ada kemungkinan susah untuk tertutup kembali ya gitu. Jadi aku memilih untuk menyimak saja. Tapi dapat Ada pengalaman ritual mistis nggak juga sih? nggak? Ritual khusus untuk main film ini ataukah gimana nya pada saat di sana? Oke, kalau misalkan dari aku jawab Masnya dulu. Kalau misalkan dari segi ritual ya, ritual untuk Pengalaman mistis. Oh, kalau saya. pengalaman Iya, mistis. kejadiannya ada nggak? Pengalaman mistis sendiri. Jadi aku itu ya lagi dan lagi pengalaman mistis di kamar mandi. Selama kita lagi syuting di sini ada satu kamar mandi yang emang letaknya tuh ada di belakang lahan kita syuting ini gitu. Dan itu jarang orang ada yang kesana, soalnya jauh sebenarnya dari lokasi set kita gitu. Tapi karena aku sudah sangat nyaman dan sudah tahu tentang satu tempat itu, jadi ya aku nyamanin diri aja gitu kemanapun ya, yang penting cepet beres balik lagi ke set gitu. Aku kesana dan ada suatu momen aku melihat ada orang yang sedang berjalan di dalam kamar mandi itu, jadi aku cuma ketok aja, dibales aku tunggulah di depan situ. Ada satu talent coordinator yang datang untuk panggil aku ke set lagi, tapi pas aku ada di depan kamar mandi itu, dia cuma kayak ya gitu ngomong sama aku, kenapa mas, coba deh dibuka, dan pas dibuka itu ternyata nggak ada orang. Dan ternyata banyak teman-teman lain yang di set yang mengalami hal tersebut, dan katanya memang ada penunggunya. Tapi selama dia tidak mengganggu aku dan tidak bikin aku lupa sama adegan aku sih, ya kayak ya udah apa-apa. Tapi pas tahu itu kakak sempet takut nggak sih sampai kayak mau mundur gitu dari? Ada cuman aku mungkin yang nggak jauh beda dari karakter Tia ini tuh, aku kalau misalkan belum kena kalau tidak diganggu atau ada sesuatu yang benar-benar secara fisik mengganggu aku, ya aku
tipenya yang kayak plus aja gitu. Ya udahlah gitu, karena kalau misalkan aku lebih lama lagi untuk cari kamar mandi yang lain, aku bakal ngerepotin satu lokasi kan, karena lagi ditungguin buat adegan. Jadi ya udahlah gitu. Tapi apakah aku nyaman pas aku masuk ke toilet? Tentu tidak, aku gemeteran. Tapi walaupun takut tetap dijalanin ya Kak? Tetap aku jalanin. Ya aku, aduh, lebih mending aku takut daripada ngerepotin orang sih. Tapi yang ritual tadi gimana? Ritual tadi gimana sih? Ada gitu? Ada ritual sebelum aku Syuting. karena kita kan ada beberapa momen di mana kita harus menutup semua cahaya yang ada di dalam ruangan ya gitu. Jadi cuacanya juga sangat pengap jadinya di dalam lokasi gitu, karena nggak ada udara yang masuk, ditutupin sama kain semua satu rumahnya gitu. Otomatis badan kita kan jadi pegel-pegel karena kekurangan oksigen gitu. Dan sebenarnya salah satu habit aku yaitu aku sering stretching sebenarnya. Dilihat sama bapak sutradara si Nizam yang sangat iseng, dia bilang pokoknya bisa nggak kita menggunakan beberapa treatment dari stretching lo ini untuk lo masukin ke dalam filmnya. Kenapa? Cocok karena buat karakter dia. Di bagian mana? Yang bisa dilihat nanti aja. Saya sedikit Sar, tadi lu sempat bilang wishlist main film horor tuh dari sejak kapan sih? Itu benar gak sih? Tadi lu bilang kepengen banget mainnya di V-Cinema, itu gimana? Boleh sorry ngulang lagi. Itu dari sejak kapan sih? Jadi aku sudah sejak lama sangat adore dengan karya-karya dari V-Cinema. Aku tahu bahwa mereka selalu berusaha untuk membuat karya terbaik, dan bukan cuma usaha yang terlihat tapi hasil juga. Dan karena itu aku merasa bahwa ini bukan kesempatan yang main-main, jadi aku nggak nanggung juga untuk bisa menjadi yang terbaik lah untuk film ini. Semoga bisa dirasakan sama penonton.